Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Shalom. Kami dari Bukit Sion Makale menyapa kita sekalian. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat dalam dekapan kasih Tuhan. Kembali kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari renungan ini. Namun sebelum itu, mari kita meminta pertolongan dalam doa. Kita berdoa. Bapa kekasih jiwa kami bersyukur kepadamu untuk segala berkat, nikmat kasih-Mu yang terus kami alami dalam hidup ini. Kami boleh beristirahat sepanjang malam, dan sungguh kami merasakan kenyamanan karena Tuhan menjaga kami. Hingga pagi ini kami dibangunkan dengan tubuh yang segar, tubuh yang sehat. Kami akan memulai aktivitas kami hari ini ya Tuhan. Namun sebelum itu, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu sebagai kekuatan menjalani kehidupan ini. Dalam tuntunan Roh Kudus, kami mampu memahami firman-Mu dan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengar. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Yohanes pasal 8 ayat 48 sampai ayat 59. Yohanes pasal 8 ayat 48 sampai ayat 59. Tentang Yesus sudah ada sebelum Abraham. Firman Tuhan, orang-orang Yahudi menjawab Yesus, "Bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan?" Jawab Yesus, "Aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapa-Ku, dan kamu tidak menghormati aku. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya, dan dia juga yang menghakimi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepadanya, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapa-Ku lah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, Dia adalah Allah kami. Padahal kamu tidak mengenal Dia, tetapi aku mengenal Dia. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendusta sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Amin. Firman Tuhan. Dalam perenungan ini diberi suatu tema, yaitu mengenal Yesus lebih dalam. Mengenal itu berbeda dari sekedar tahu. Ketika mengenal seseorang, ada pengetahuan yang mendalam tentang orang tersebut. Mengenal Yesus berarti menghidupi ajarannya. Orang-orang Yahudi menolak keras kehadiran Yesus Kristus yang mengatakan bahwa dirinya adalah utusan Allah. Yesus dipandang sebagai orang asing dan sedang kerasukan setan
karena hal tersebut tidak sesuai dengan pemahaman orang Yahudi dalam ayat 48. Lalu Yesus membantah bahwa dirinya tidak kerasukan setan, melainkan ia menghormati Bapa. Tetapi orang-orang itu tidak menghormati Yesus dalam ayat 49. Kehadiran Yesus adalah untuk memuliakan Allah. Setiap orang yang menerima kehendaknya itu akan mendapat kehidupan yang kekal. Orang Yahudi kemudian membandingkan Yesus dengan Abraham. Abraham adalah tokoh penting dalam sejarah Yahudi saja, dikatakan bahwa ia mati. Hal itu membuat mereka bertanya, apa dasar Yesus mengatakan akan memberikan hidup yang kekal? Yesus mengatakan bahwa ia tidak datang untuk memuliakan dirinya. Ada perbedaan pemahaman tentang Abraham dari pihak Yesus dan orang Yahudi. Orang Yahudi memahaminya secara lahiriah, sedangkan Yesus melihatnya dari sudut pandang Allah. Yesus bukanlah pelengkap dalam kehidupan iman, melainkan dialah satu-satunya dasar untuk mengenal Allah. Melalui Yesus, kita dapat memahami kehendak Allah. Kita harus memahami siapa sesungguhnya Yesus secara lebih mendalam dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Kita dipanggil untuk mengetahui, untuk mengenal, dan terus mengenal Yesus lebih dalam. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya. Ini adalah penggalan syair lagu sekolah minggu. Ini memperlihatkan bahwa sejak masa anak-anak, kita sudah dibimbing untuk percaya sepenuhnya kepada Yesus Kristus, bahwa Ia adalah Allah yang menyapa manusia. Semakin bertambahnya usia kita, maka kita semakin dewasa dalam iman. Yesus Kristus adalah dasar iman kita, dasar keselamatan kita. Sesungguhnya di dalam Yesus ada kehidupan yang kekal. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari mengenalnya lebih dalam selama masih ada kesempatan yang diberikan baginya. Dan itulah makna hidup yang sejati. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang telah kami dengar, yang mengajarkan kami, mengingatkan kami untuk semakin mengenal Yesus lebih dalam. Ajar kami ya Tuhan, bimbing kami dalam segala keberadaan, dalam segala keterbatasan kami, sehingga dari waktu ke waktu kami semakin dekat dengan Tuhan, kami semakin dewasa dalam iman. Roh Kudus kiranya selalu mengiring perjalanan hidup kami. Berdoa ya Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu, anak-anak-Mu dimanapun berada, dalam berbagai keberadaan mereka, di dalam kehidupan mereka. Tuhan kiranya senantiasa melindungi, Tuhan melihat segala yang dibutuhkan, baik itu melalui pekerjaan, melalui usaha-usaha yang sedang ditekuni, dan dalam berbagai hal yang Tuhan perkenankan terjadi dalam kehidupan kami masing-masing. Kami percaya kasih-Mu terus melingkupi kami, juga bagi anak-anak kekasih yang sedang berjuang di dalam masa pendidikan mereka, juga dalam masa pertumbuhan, perkembangan. Tuhan yang akan terus bersama-sama dengan mereka, sehingga semuanya dapat dikerjakan dengan sebaik-baiknya, dengan ketekunan dan takut akan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan
memberikan yang terbaik untuk setiap yang kami usahakan, untuk setiap harapan-harapan anak-anak-Mu. Tuhan, tolong kami jika ada di antara kami yang sedang dalam pergumulan hidup yang mungkin terasa berat untuk dilalui. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Untuk itu, ajar kami untuk selalu dekat kepadamu dan mengerti setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Berkati keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Semoga kami selalu menjaga keharmonisan di dalam Tuhan. Berkati pemerintah kami dari pusat hingga ke pelosok tanah air. Kiranya kebijaksanaan, hikmat, kesehatan mereka boleh alami sehingga selalu bersukacita di dalam Tuhan dan boleh memimpin kami dengan benar dan dengan takut akan Tuhan, Tuhan yang dimuliakan. Kami akan memulai aktivitas kami hari ini ya Tuhan. Berkati kami, mampukan kami. Semoga damai sejahtera senantiasa melekat dalam diri kami masing-masing dan syukur senantiasa kami naikkan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Ini seruan kami, ini syukur kami. Kami bawa di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikianlah perenungan kita di pagi ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat beraktivitas.